berkaitan dengan teknikal, kita coba untuk mereview kondisi pasar saat ini, biar kita setidaknya tahu bagaimana cara membaca pergerakan demi pergerakan, membaca bagaimana jelang news itu dirilis. Pertama, ketika di pagi hari, biasakan kita untuk selalu melihat kalender ekonomi ya. Biasanya kita lihat di forexfactory.com ya. Kalau tidak bisa buka di website forexfactory.com, kita aktifkan VPN-nya. Atau kalau tidak mau mengaktifkan VPN, kita bisa membuka di www.dailyfx.com. Jadi kalau tidak mau mengaktifkan di sana, kita bisa membuka websitenya www.dailyfx.com. Kalau kita amati di dailyfx.com ini, tadi jam 19.30 ada berita yang cukup berdampak ya. Ada medium, berita berdampak besar, berita berdampak sedang, ini juga sangat berpengaruh ya. Jadi ada yang berwarna merah highlight, warna merah itu berdampak besar, kemudian ada warna kuning, warna oranye juga berdampak yang cukup besar ya. Ada dua warna yang kita nanti akan pilih, karena ada banyak pilihan. Kita nanti cukup pilih yang warna high dan warna medium. Dari sana nanti kita akan lihat tanggalnya, perhatikan jangan lupa tanggalnya, kemudian waktunya ya. Kalau bisa diusahakan 30 menit sebelum news dirilis, punya transaksi yang ada posisi kita, atau kalau dari siang kita punya posisi, diusahakan selesai 30 menit sebelum rilis news. Tujuannya untuk apa? Biar kita nanti tidak terkena pergerakan yang signifikan, karena hanya berita yang bisa bergerak flash panjang dalam hitungan detik bahkan. Kemudian kalau kita mau manfaatkan, boleh ya, kita bisa manfaatkan di menit-menit terakhir untuk menempatkan posisi kita atau entry point kita. Cara membaca berita bagaimana? Ya, setidaknya sebagai bahan pertimbangan dulu. Sebagai bahan pertimbangan, kita lihat di kalender ekonomi ini yang sudah ada jadwal tanggalnya dan jamnya. Misalkan 19.30, itu berarti di awal-awal sudah kita harus baca. Ada news yang berdampak cukup besar, ada news yang berdampak sedang, atau ini juga dikategorikan sebagai news yang cukup berdampak ya. Jam 19.30, di mana kalau kita melihat dari sisi statistiknya atau yang muncul di sana, ada data previous, ada data forecast ya. Data previous itu apa? Data previous itu adalah data yang diambil atau dirilis, dimunculkan dari data sebelumnya. Kalau misalnya berita ini dirilis 1 bulan sekali, berarti data previous ini adalah data yang diambil bulan lalu. Kemudian forecast itu apa? Forecast itu adalah perkiraan atau analisa ya, dimana setiap ada berita selalu ada analisa, selalu ada perkiraan di sana. Kemudian ada aktual ya. Aktual itu berarti real time-nya yang muncul di jam itu. Saat beritanya jam 19.30, berarti jam 19.30 itulah nanti real time-nya atau rilis datanya. Sehingga kalau pas di real time-nya itu, di jamnya itu kita entry terkadang tidak bisa. Atau kalaupun bisa, harganya nanti kita bisa dapat harga yang terlalu jauh. Ya, karena memang lalu lintas transaksinya sangat banyak sehingga terjadi perlambatan. Maka ketika kita entry kadang dapatnya harga lebih tinggi atau bahkan lebih rendah. Nah, menghindari itu, kalau kita mau entry pastikan sebelum dirilis ya, mungkin 2 menit, 3 menit sebelum dirilis kita masuk dulu atau kita pending order dulu. Nah, cara membaca bagaimana? Kita bandingkan dulu di awal. Dari 264K, 264.000 diperkirakan menjadi 254, itu artinya ada penurunan. Ada penurunan. Nah, itu artinya apa kalau penurunan? Karena ini pengangguran, ya, karena ini klaim pengangguran,
maka semakin kecil data pengangguran itu, satu negara ekonominya akan lebih baik sehingga menguat. US dollar atau Amerika akan menguat, US akan menguat. Kalau kita menggunakan Euro USD, Pound Sterling USD, XAU USD, maka dolar berpeluang menguat sehingga lawannya akan melemah. Ya, semua yang menggunakan dolar menguat, maka yang lain melemah. Kalau Euro USD, berarti euronya akan melemah, jatuh ke bawah. Karena posisi US dollar berada di belakang. Namun demikian, kita juga tidak boleh serta-merta menjadikan data ini sebagai acuan utama. Minimal kita ada petunjuk awal, minimal ada gambaran awal. Oh, ternyata US dollar berpeluang menguat, berarti akan jatuh pasangannya. Lah, nanti ketika di jelang news itu dirilis, kita akan lihat bagaimana kondisi terkini secara teknikal. Secara teknikal kita lihat di menit-menit terakhir, kurang 2 menit, kurang 3 menit kita amati. Kita bisa menggunakan time frame yang lebih kecil untuk melihat di menit-menit terakhir. Jadi kalau kita pengen melihat lebih detail, kita gunakan bisa M15 atau M5. Di time frame itu nanti akan terlihat ya. Jadi sebelum ini dirilis, sebelum ini muncul, kita minimal bisa melihat dari kondisi teknikal. Apa yang bisa kita dapatkan dari teknikal? Pertama, yang terdekat ini kan belum terjadi seperti ini. Merah ini belum terbentuk karena merah ini saat news dirilis. Maka yang kita lihat adalah historinya, yang kita lihat adalah struktur yang terbentuk sebelumnya bagaimana. Kalau kita amati dari runningnya, ini runningnya di sini, kemudian pergerakan seller lebih dominan, ini turun, kemudian sempat naik, kemudian kembali turun, kemudian ini naik. Biasanya kalau naik begini akan koreksi, kemudian turun lagi, sehingga ini membentuk namanya tren turun. High-nya menuju ke bawah, low-nya menuju ke bawah. Jauh sebelum ini terjadi, jauh sebelum ini muncul, kita sudah memberikan satu petunjuk tadi di grup. Kita kasih sinyal di sana ya, ini kita kasih sinyal seperti ini tadi dengan potensi yang ada, itu kita sudah gambarkan di sana ya. Kita sudah gambarkan dengan catatan ini, minimal kita bisa memahami atau minimal kita sudah bisa mendalami ketika swingnya yang high menuju ke bawah, yang low menuju ke bawah. Jadi kita sudah berikan sinyalnya sebelum news itu dirilis. Apalagi kalau dari data yang tadi disampaikan atau dibuka di kalender ekonomi yang menyebutkan emas berpeluang melemah atau US dollar berpeluang menguat, maka setara sinkron dengan kondisi teknikalnya. Secara teknikal ini berpeluang memantul. Jadi saat dia bergerak naik, di sini ada level, kemudian dia bergerak naik ya, mendekati ini atau mendekati di sini. Ini adalah bentuk level. Dia tidak mampu, kemudian mulai ditolak kembali, maka ini bisa kembali turun jauh lebih kuat. Ini kita share ke grup tadi, ke teman-teman, setidaknya biar ada gambaran bahwa kecenderungan akan lebih dominan ke bawah. Nah, tentunya di menit-menit terakhir baru kita lihat. Yang penting kita tahu, oh ada kecenderungan bergerak turun.